Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta kemarin menyebabkan sejumlah lokasi terendam banjir. Pemerintah Provinsi Jakarta pun bergerak cepat untuk melakukan rekayasa cuaca untuk mengatasi banjir. Hingga kini banjir masih merendam sejumlah lokasi di Jakarta, salah satunya di Pegangsaan 2. Meski ketinggian air masih sekitar 30 cm, namun warga tetap beraktivitas seperti biasa. Banjir sudah merendam kota Jakarta sejak kemarin. Hujan deras yang mengguyur hampir sepanjang hari membuat sejumlah lokasi di Jakarta terendam banjir. Berdasarkan data BPBD, banjir melanda 16 kelurahan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Salah satunya di ruas Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang terendam banjir setinggi 60 cm. Dua lajur dari arah Rawasari, Jakarta Pusat menuju Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah tidak bisa dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Sebuah ambulan harus menerobos banjir di Jalan Ahmad Yani demi membawa pasien darurat ke rumah sakit. Tidak hanya merendam akses jalan, banjir juga merendam permukiman warga. Sebagian warga terpaksa mengungsi, sementara sebagian lainnya bertahan di rumah masing-masing dan beraktivitas di tengah genangan. Pemerintah Provinsi Jakarta terus berupaya atasi banjir. Tahun ini, rencananya 9 waduk akan didirikan untuk mengatasi banjir. Saya menjadi gubernur, salah satu perhatian utama adalah banjir. Dan sekarang ini ada yang seperti ini kurang lebih kita bangun berapa jumlahnya Bu Ika? Di timur 5, jadi ada 8. Kenapa ini kami lakukan? Karena ini betul-betul secara langsung mengatasi persoalan genangan air yang ada di tempat-tempat yang seperti ini. Tidak hanya itu, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara, BNPB, dan BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilaksanakan mulai 16 hingga 22 Januari 2026. 1.600 NaCl disebarkan di wilayah perairan Selat Sunda. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas meninjau proses pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Balasaraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Bahkan hingga kini 1 jenazah korban telah dievakuasi, sementara 9 orang lainnya masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Balasaraung, Pangkep, Sulawesi Selatan, sehingga masih ada 9 korban yang belum ditemukan. Dalam proses evakuasi, tim SAR berjibaku menyusuri medan terjal dan cuaca berkabut. Selain jenazah korban, tim SAR juga mengevakuasi serpihan badan pesawat untuk kepentingan investigasi. Operasi akan terus dilakukan sambil memantau kondisi cuaca. Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas memantau jalannya proses pencarian dan evakuasi di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Sebelumnya, pesawat ATR 42500 dinyatakan hilang kontak dalam penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat membawa 7 kru dan 3 penumpang yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Menteri Perhubungan menegaskan proses pencarian dan evakuasi pesawat ATR 42500 yang jatuh terus dilakukan secara intensif. Pemerintah akan melakukan investigasi terkait dengan peristiwa tersebut. Sebagainya itu harus kita lihat nanti setelah kita menemukan semua bukti-bukti yang ada, termasuk black box dan sebagainya.
Dari situ baru kita bisa menjelaskan sebab musabab dari ini. Evaluasi bisa kita lakukan setelah kita menemukan semua informasi, semua bukti-bukti dan semua fakta-fakta yang akan disampaikan dari KKD. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan laik. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, kunjungi kediaman pegawai KKP yang menjadi penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP berikan dukungan moral kepada keluarga korban. Menteri Kelautan dan Perikanan mengunjungi kediaman Deden Maulana di Jalan Mesir 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Deden merupakan salah satu dari 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di pesawat ATR. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Inggris dan juga Swiss untuk menghadiri sejumlah pertemuan. Sebelum bertolak ke Inggris dan Swiss, Minggu siang Presiden Prabowo Subianto mengagendakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad terkait dengan laporan perkembangan informasi terkini. Di London, Inggris, Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, untuk membahas kesepakatan dalam beberapa kerjasama strategis dalam bidang ekonomi dan maritim. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan pertemuan dengan Raja Charles III. Sementara di Davos, Swiss, Prabowo akan menyampaikan pidato kunci World Economic Forum. Pemirsa, kasus ijazah Jokowi terhadap tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis resmi dihentikan. Pimpinan DPR pun buka suara terkait dengan keputusan ini. KUHP dan KUHAP baru pun dinilai bisa memberikan keadilan. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Harilubis. Sementara itu, DPR RI buka suara. DPR menyebut restoratif justice memungkinkan karena adanya KUHP dan KUHAP baru yang berpihak kepada keadilan. Restoratif justice untuk Egy Sujana dan SP3, bukti KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar menghadirkan keadilan. Penerapan mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice dalam kasus Egy Sujana dan Damai Harilubis adalah bukti nyata bahwa KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar menghadirkan keadilan dan kemanfaatan. Berbeda dengan praktik di masa lalu di mana RJ sulit diterapkan karena tidak diatur dalam KUHP dan KUHAP lama. Ini jalan RJ terbuka lebar karena memang diatur secara khusus, detail, jelas ya, baik dalam KUHP baru maupun KUHAP baru. Sementara itu, Egy Sujana membantah meminta maaf saat pertemuannya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun, Egy mengaku mengajukan penyelesaian melalui restoratif justice yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang mau minta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya membagi tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka, termasuk Egy Sujana dan Damai Harilubis. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, hari ini DPR RI pastikan pemilihan presiden pada 2029 nanti akan tetap dipilih oleh rakyat. Kepastian ini disampaikan dalam konferensi pers di gedung DPR RI. Wakil Ketua DPR RI menepis isu terkait dengan perubahan mekanisme pemilihan pada tahun 2029 nanti dan tekankan presiden tetap dipilih oleh rakyat. Bahkan tidak hanya itu, DPR bersama dengan pemerintah juga pastikan tahun ini DPR tidak akan membahas revisi Undang-Undang Pilkada. DPR hanya akan berfokus pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Saya kira itu tambahan. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan Undang-Undang Pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas Undang-Undang Pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. Yang kedua, kami lebih fokus kemudian untuk melaksanakan putusan MK dalam Undang-Undang Pemilu. Bagaimana kemudian masing-masing partai politik ini nanti di dalam partai masing-masing membuat sistem atau rekayasa konstitusi untuk kemudian sama-sama antara pemerintah dan DPR itu kemudian membentuk undang-undang merevisi undang-undang pemilu. Tapi kami juga sepakati tadi bahwa undang-undang pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden di publik. Nah, sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden, kami pemerintah yang pasti adalah bagaimana kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Meskipun kami paham bahwa kita semua mewakili partai yang mungkin memiliki cara pandang yang berbeda-beda, tetapi beliau menekankan bahwa apapun itu kita harus berpikir untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi saksi pernikahan sekretaris pribadi Prabowo yakni Agung Surahman. Presiden Prabowo Subianto pun menangis haru saat pembacaan ijab kabul. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo datang bersamaan dalam acara pernikahan sekretaris pribadi Prabowo, Agung Surahman. Keduanya menjadi saksi pernikahan yang digelar di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah, Minggu pagi. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aulia Mahardiana Warsito binti Slamet Suwarsito dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Presiden Prabowo tak bisa menahan tangis haru saat Agung membaca ijab kabul. Pernikahan pasangan Agung Surahman dan Aulia Mahardiana Warsitoarti juga dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama dua Raja Keraton Surakarta di Masjid Agung Solo. Kedatangan Gibran disambut antusias puluhan jemaah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan berita tayangan iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Nata Arman dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi, dan sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Kota Solo. Gibran datang bersama putra sulungnya Jan Etes. Kedatangan Wapres dan Jan Etes menarik perhatian jemaah. Jemaah pun saling berebut untuk berfoto bersama Gibran. Di tempat yang sama, Gibran bertemu dengan dua Pakubuwono 14, yakni PB14 Purbaya dan PB14 Mangkubumi. Usai sholat Jumat, Wapres makan bersama dengan sejumlah tokoh keraton Solo.
Tadi kita Jumatan, Pak Wali, Gusti Dei, Gusti Purboyo, Gusti Tejo Wulan semua. Lalu tadi kita makan sate, makan tongseng sebentar sambil membicarakan kondisi Kota Solo dan juga keraton. Dan ya kami titip ke Pak Wali, mohon selalu dijaga kondusivitasnya, aset-aset yang sudah terbangun mohon bisa termaintain dengan baik. Kota Solo yang kaya akan kebudayaan tolong dijaga semua. Sementara itu, Pakubuwono XIV Purboyo mengungkapkan kehadiran Gibran untuk sholat Jumat di Masjid Agung Solo menjadi momen melepas rindu dengan kota asalnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.